kita bertemu kembali di Awareness Podcast. Kita sudah memasuki episode ke-20, masih bersama dengan Mbak Aprila Mokalu. 20 ya? 20 Mbak Aprila. Congratulations, yeay, Terima sudah kasih Mbak 20. Aprila. Tadi di episode ke-19 sebelumnya kita sudah sempat ngebahas beberapa kegiatannya Mbak Aprila yang saat ini sedang dilakukan. Lalu nanti bila semuanya berjalan lancar di bulan Juni 2025 Mbak Aprila dan Mas Yosi ada proyek besar. Iya, Em, masih perlu didoain. Iya, Didoain Mbak. walaupun waktunya udah mepet banget. Mepet sih, mepet loh. Iya, 6 bulan kan. cepat sekali ya. Iya. Oke Mbak Aprila, tadi sebelum ini kita lagi ngebahas benar-benar bagaimana Mbak Aprila bersama dengan ayahnya Raina dan keluarga yang ada saat ini menjalani journey of co-parenting Iya, yang udah ada. betul. Lalu di awal tadi kita sudah sempat sharing, di awal tuh ada kesepakatan nggak gitu ya. Lalu dari Mbak Aprila bercerita ke Awareness Podcast bahwa tidak ada kesepakatan yang harus tegas gitu, artinya hari Senin sampai hari Jumat Raina dijemput siapa gitu misalkan Kalau ya. itu untuk keluarga kami Iya ya. ya. Keluarga orang lain mungkin berbeda, nggak apa-apa. Eh, Iya. Sepertinya kegiatan-kegiatan Raina itu bisa disesuaikan dengan kondisi Mbak Aprila dan papanya Raina di saat itu gitu ya, kita katakanlah ya. Total berarti Mbak co-parenting itu sudah berjalan sekitar belasan 20 tahun. 20 tahun. Mm-mm. Wow. Mm-mm. Dan co-parenting itu kan sama dengan parenting ya Mbak Aprila? Sama Nggak selesai dong dong. berarti. Iya. Jalan terus kan Iya gitu kan. dong. Mbak Aprila, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin yang mikro activity-nya Raina gitu ya, Iya. dari sekolah, Mm-mm. les gitu ya, Mm-mm. terus misalnya ada kegiatan, katakanlah kegiatan ke gereja atau liburan Mm-mm. gitu. Mmm, Mbak Aprila dan papanya Raina itu memberikan ruang juga buat Raina untuk bisa memilih atau bersuara, Mm-mm. atau itu seiring dengan waktu? Waktu kecil sepertinya belum bisa nih, nanti seiring dengan waktu udah mulai bertahap diikut sertakan atau gimana sih Mbak? Karena kan kalau misalnya kita bilang tadi Mbak Aprila udah sempat share juga ya, Mbak Aprila dan papanya Raina benar-benar menaruh kepentingannya Raina itu di depan gitu Iya. kan. Artinya supaya secara mental dia bisa bertumbuh dengan baik gitu Mm-mm. ya. Terus dia tidak merasakan absen dari papa Mm-mm. atau absen dari mama gitu ya. Betul. Tip khusus nggak sih Mbak? Ada pelajaran apa sih yang bisa kita bagi dengan teman-teman di Awareness Podcast? Bagaimana pada saat katakanlah saat itu Raina berumur 4-5 tahun gitu ya? Aku breakdown aja nanti. Oke. Breakdown per umur, per musim. Kalau aku bilangnya per musim. Silakan Iya. Mbak. Jadi kalau membesarkan anak, co-parenting ataupun tidak, menurut aku kita harus mengenali musimnya si anak. Jadi anak tuh ada musim-musimnya. Kalau masih balita, batita gitu ya, lalu masuk ke preteen, lalu teen. Nah, dan itu selalu kami komunikasikan. Satu, mungkin kalau bedanya dengan co-parenting adalah satu, mungkin di episode lalu kan aku bicara mengenai harus ada kedewasaan dari kedua belah pihak orang tuanya. Kedewasaan tuh yang seperti apa sih? Ya selfless. Jadi ya memang tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, apakah memikirkan kepentingan Raina artinya semua yang Raina inginkan kami bilang iya? Enggak, gitu. Untuk demi kebaikannya dia. Karena kami membesarkan dia, dan saya pakai kata kami ya, berarti saya dan Billy membesarkan dia beserta dengan
istrinya Billy yang sekarang dan suami saya Yosi, kami bersama-sama membesarkan Raina sesuai dengan musimnya Raina gitu. Pada saat Raina masih kecil, tentunya dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Satu hal yang kita jaga adalah kita nggak mau ngejelek-jelekin satu sama Penting lain. banget tuh. Iya, Penting banget iya tuh. betul. Ya, jadi Raina tuh nggak pernah mendengar dari saya bahwa dedinya apa gitu atau dedinya nggak pernah bilang ke Raina bahwa maminya gimana, enggak. Walaupun let's say misalnya saat itu Raina lagi komplain mengenai dedinya ke saya atau Raina lagi komplain mengenai saya ke dedinya. Saya tuh punya segitu rasa secure dan aman sama Billy bahwa saya tahu pasti dia tidak akan ngejelekin saya. Saya tahu itu. Walaupun kita punya banyak kejelekan yang lain ya. Maksudnya tapi saya punya that one confidence sama Billy. Dan Billy pun mungkin ke saya seperti itu. Mudah-mudahan ya. Gitu. Karena saya juga selalu menjelaskan ke Raina bahwa let's say dia lagi komplain nih ke saya mengenai bapaknya gitu. Saya selalu menjelaskan bahwa I'm sure the intention is good. Kamu harus berusaha mengerti dari sisinya Dedi dulu. Jadi saya ajarkan itu tanpa bilang jadi kompor beleduk gitu ya. Iya tuh emang tuh si Dedi kayak gitu kan. Aduh kan makanya gini-gini. Enggak. Enggak. Jangan, jangan. Itu kami hindari banget. Itu dari kecil. Ya, sehingga anak itu nggak memanipulasi kami. Kan kalau misalnya dia pergi ke dedinya nih, "Sama mami, tuh nggak sama mami gini gini gini." Kalau bapaknya masih nggak secure nih, punya rasa pengen ngebuktiin, "Oh nggak boleh sama mami, ya udah sama gue boleh." Gitu. Dan itu nggak sehat buat anaknya. Makanya dalam memutuskan untuk apalah yang kecil-kecil sampai beli apa, misalnya Raina mau beli mainan saat itu masih kecil, atau mau apa, sampai ke omanya pun mamanya Billy tuh tahu. Tanya mami dulu, kalau maminya oke, dedinya oke, baru beli. Jadi seluruh keluarga tuh kita kasih tahu, ada kesepakatan itu juga. Jadi anak itu nggak bisa memanipulasi kita gitu, bahwa, "Oh di sana di sana nggak dikasih, berarti pasti di sini dikasih dong supaya you win my heart," gitu. Enggak, kita sepakat gitu. Pada saat kita menegur Raina, misalnya Raina nilainya jelek atau apa, ya kita pasti ambil waktu sebagai orang tua, yuk kita ajak bicara anak kita, apakah mungkin Billy datang ke rumah saya, duduk sama-sama, Wow. iya Bertiga bertiga dong, duduk duduk ngomongin bertiga, nih. iya ngomongin. Nilai lagi Nilai jelek gitu jelek, ya. iya, Solusinya solusinya apa gitu apa, ya. what happened with Oke. you, gitu. Oke. Atau kalau misalnya nggak sempet, kan nggak harus sekaku itu ya, lewat telepon bareng misalnya, diobrolin bertiga, gitu. Itu saat masih kecil. Sekarang Raina udah dewasa, Raina udah 24 tahun, Raina udah we call her an adult. Begitu dia udah umur 21 udah adult, 17 udah dewasa ya, udah orang dewasa lah gitu. Dia bisa kami membiarkan dia untuk membuat keputusan dan kami harus menghargai keputusannya dia. Kami bisa advice, tapi dia bisa membuat keputusan-keputusan tersebut karena pendidikan yang kami berikan dong, based on that foundation gitu. Makanya setiap musimnya kita memang harus sepakat terus sih gitu. Big things misalnya sekolah, pacar, ya, apakah kita sepakat. Jadi saya sama Billy tuh bisa, "Do we like that boy?" Gitu. Gitu. "Do we like him together or we don't like him together? Kita mau yang mana nih?" Gitu. Mbak Jadi Aprila motong sepakat. dikit. Iya. Kalau misalkan kayak tadi ya, Iya. urusan boyfriend gitu Mhm ya. mhm. Pernah nggak sih Mbak Aprila, papanya Raina oke, Mbak Aprila nggak oke. Kita tuh cewek tuh, punya loh intuisi-intuisi yang Pernah lah unspoken, pernah yang lah. nggak bisa kita, definisikan. Jadi kayak, nggak tahu deh, kayak nggak sreg aja gitu. Tapi kalau disuruh, "Apanya?" "Oke tuh, sekolahnya bagus." Katakanlah yang major-major, sekolah bagus gitu ya, terus agama bagus gitu ya, centang deh gitu ya, agama centang, pendidikan centang gitu. Tapi kan kenapa ya, kayak nggak sreg gitu setiap kali. Pernah nggak sih, Mbak Aprila ketemu, eee, konflik gitu? Enggak sih kalau Eee, ama kita udah nggak lewat, I sesuai? think I think we passed that conflict thing. Wow, Kalau saya sama Billy ya. ya, Kalau untuk itu, mmm, karena
Kalau untuk soal cowok misalnya dia bilang dia oke, dia nggak bilang dia suka, dia oke. Terus saya nggak suka, dia pasti ketawain saya aja udah dibawa bahan ketawa gitu ya Oke maksudnya oke. ya ngertilah sebagai ibunya pasti punya lebih protective side kan Iya biasanya iya gitu. iya. Cowok kan biasanya mungkin lebih cuek gitu ya. Jadi karena kami sudah Lebih logis gitu posisinya ya kalau cowok ya? ya mungkin karena posisinya kami sudah berteman gitu. Dan kita bisa gangguin satu sama lain juga gitu tanpa rasa sakit hati atau ngerasa Iya tersinggung. iya. Jadi karena posisinya sudah dalam posisi teman, saudara malah gitu. Kalau ketemu Billy pasti bilang, "Ya, I love Aprila." Pasti itu. Dan istrinya nggak akan insecure, enggak. Dia tahu juga istrinya bahwa iya memang ibunya Raina ya, the same way I love Billy gitu as, Raina's dad gitu. Mengasihi kan, love-nya bukan love ke suami gitu, udah beda. Tapi ya karena kita sudah saling mengasihi, jadi ya udah di level itu sih Kak Marji gitu. Mbak Aprila kalau kayak Mbak Aprila barusan, share gitu ya, Mbak Aprila dan, papanya Raina sudah sampai di dimensi yang barusan itu tadi ya, artinya keluarga juga semuanya sudah senyaman dan secure itu. Itu kan, harga investasinya mahal ya. Ya lumayan. Enggak, bukan yang, setahun 2 tahun, Iya bukan yang iya. 3 6 bulan gitu Iya kan, itu iya. kan mahal. Mbak, ada nggak sih, masa atau periode di mana, eee, Berdarah-darah? mmm, konflik, Iya iya iya. terus, Mas Yosi juga merasa, ada yang kurang klik gitu ya, papanya Raina maupun dengan, pasangan papanya Raina gitu ya, yang ada saat ini. Karena kan ini gabungan dari 2 keluarga, satu keluarga aja Ribet ya? ribet loh, Heeh, Mbak. iya. Iya iya. Bener nggak Iya. sih? Tahu nggak yang bikin ribet apa? Ini 2 keluarga, kalau yang tadi, Mbak Aprila share kayak, kalau bahasa kita saat ini, chill aja gitu, asik aja gitu semuanya. Untuk sampai ke sana tuh kan sekolahnya Iya mahal ya iya iya gitu. betul. Iya sih, kuncinya nggak usah merubah orang lain. Oke Seringan kita tuh lebih sering ngelihat, kesalahan orang lain daripada apa yang harus diperbaiki dari diri kita sendiri. oke. Iya, jadi mengucap syukurnya setiap dari kami, termasuk Yosi, saya, kalau istrinya Billy namanya Gaby ya. Kak Gaby, aku manggil Kak Gaby. Kak Gaby sama Billy adalah orang-orang yang, punya self awareness bahwa ya kita nggak usah ngerubah orang lain, kita ubah diri kita sendiri aja. Kita nggak usah nuntut orang lain untuk menjadi sempurna, kita aja dulu yang memperbaiki diri. Nah, kalau kita datang dengan semangat itu kita nggak akan nuntut orang lain, "Ya lo harusnya gini dong lo harusnya gini dong." Jadi kita nggak apa ya, nggak nyerang orang lain terus gitu. Sebenarnya kan yang bikin banyak konflik adalah pride ya, rasa pride itu. Dan banyak kata harus, maaf, iya, banyak kata harus, harusnya. Ya, Mbak Aprila, selain keluarga sebagai support system, eee, Mbak Aprila dan keluarga juga sangat erat hubungannya dengan, eee, komunitas gitu ya. Komunitas itu kan kita bisa bilang kayak komunitas di sekolah anak Mhm, gitu ya. Kalau kita ngomongin SD, SMP masih sederhana mungkin. iya, Waktu dia SMA mungkin udah ada yang merantau. Waktu mmm, dia kuliah, mhm. sepertinya Raina sempat kuliah di luar negeri juga Masih gitu masih, ya, iya, heeh. Nah, mmm, artinya kan ada komunitas dari sejak kita ngomongin, Raina kecil gitu ya, lalu dari sejak, Mbak Aprila dan, papanya Raina ada kesepakatan untuk menjalankan co-parenting itu gitu ya. mhm Mmm, si komunitas ini kan, melihat gitu ya, mhm melihat menjadi bagian gitu mhm. dari, perjalanan co-parenting ini. Apakah ada konflik gitu? Lalu kalau misalnya tidak ada konflik gitu ya, Mbak, ya, boleh Konflik nggak sih, ke Mbak, komunitas. konflik komunitas jadi kayak, mmm, kalau di kita itu kan di lingkungan masyarakat gitu ya saat ini, di katakanlah Jakarta gitu ya, Mhm kalau misalnya, anak gitu ya, mmm,
diasuh dengan pola co-parenting gitu ya. Mhm. Katakanlah komunitas sekolah gitu. Mhm. Ibu-ibu yang ada di sana gitu Mhm. kan. Mhm. Terus itu loh anaknya, papanya ini, Mhm. mamanya ini, Mhm. mereka tuh udah nggak Mhm. bareng. Mhm. Mhm. Mereka tuh sekarang pisah. Mhm. Lalu kalau anaknya punya perilaku yang quote unquote gitu ya, Mhm. eee, tidak sesuai dengan ekspektasi, masyarakat gitu ya, Mhm. kita akan lebih cepat untuk melihat bahwa Hasil perceraian tuh begitu, itu loh broken home papa misalnya. mama, itu contoh ya Mbak, itu contoh yang paling sederhana yang saya bisa jadikan, analogi gitu. Hal-hal seperti itu pernah ada Mbak Aprila? Eee, Kayaknya enggak ya. Aduh I'm such a bad example nih kayaknya, aku nggak ada yang gitu-gitu sih. Iya, kalaupun let's say orang ngomongin gitu, mungkin saya nggak tahu, dan kalaupun sampai saya tahu pun, mungkin saya nggak terlalu peduli sih, kalau saya ya gitu. Iya, soalnya yang ngalamin itu kita setiap hari ya, yang menjalani kehidupan itu kita gitu. Dan saya nggak terlalu memikirkan apa yang orang lain perkatakan mengenai saya sih gitu, yang penting, eee, saya selalu bilang gini, kita itu hidup dilihat dari buah-buahnya. Kan kalau kita lagi nanam pohon kan nggak kelihatan buahnya ya kan. Nanti kalau udah gede pohonnya terus menghasilkan buah baru kelihatan, oh ini pohon mangga gitu. Karena yang keluar buahnya buah mangga. Iya. Nah, itu aja sih, dilihat aja dari buahnya nanti. Kalau tadi barusan kita ngomonginnya komunitas, kan kalau keluarga juga ngomongin keluarga besar ya Mbak Aprila ya. Iya, Keluarga besarnya, papanya Raina, keluarga besarnya Mbak Aprila gitu ya. Belum iya, lagi keluarga-keluarga yang berada di antaranya gitu ya heeh. Mbak. Itu pernah nggak sih Mbak ada, kontribusi, support, atau justru, kontribusi yang sifatnya, eee, tidak diharapkan gitu ya? Pastinya ada. Misalnya ya again kalau orang tua lama kan kadang-kadang perkataannya mungkin nggak difilter, terlalu terlalu jujur gitu ya, gitu. Cuman mungkin akunya kali ya, Kak, ya. Jadi akunya tuh nggak terlalu kalau bahasa Prancisnya itu nggak diwaro gitu. Itu bahasa Sunda Oke, ya. Nggak terlalu dianggap gitu sama saya. nggak Bukan dipikirin, nggak terlalu dipikirin, iya walaupun masuk kanan keluar kiri gitu? Iya, saya tuh selalu punya gini, "Oh terima kasih untuk masukannya, tapi, itu nggak akan saya jadiin faktor, yang terlalu signifikan untuk saya membuat keputusan apapun atau cara saya berpikir." Karena kan yang menjalankan saya sama Billy, dan Yosi, dan Gaby gitu, untuk membesarkan Raina. Jadi iya, yang penting di antara kaminya kuat aja, tetap berkomunikasi gitu, kalau saya. Sampai sekarang sih, gitu. Kayak kemarin Raina pulang, Raina udah bikin ini sendiri, rencana sendiri, kan tadi dibilang ada kebebasan nggak ya, dia bikin rencana, "Mami jadi gini ya, aku akan di Indonesia itu sebulan, tapi aku mau pergi dulu sama Dedi sekitar 10 hari, gini 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 gini, abis itu aku udah bilang sama Dedi, abis itu aku spend time sama Mami, gini gini." Oh ya udah, walaupun, "Yah Kak, kamu," dia kan pergi sama Dedinya ke Australia kalau nggak salah, "Kok nggak diajak ya Kak?" Heeh. Iya, iya, malah Kalau aku bercandain. kalau kalau kebetulan ngomonginnya, jalan-jalan gitu ya. Apakah ada, momen-momen liburan keluarga yang, direncanakan untuk bisa bersama gitu, Mbak Aprila? Pernah, Jadi artinya, Mbak Aprila, Mas Yosi, Ruben, terus, Raina, papanya Raina dengan keluarganya bareng gitu? pernah waktu Raina graduation Oh, di Amerika, baru dong berarti? tahun 2022. Oh ya, mhm. Iya, jadi dia graduated, 2022, kita semua ada di situ, komplit komplit, sampai ibu saya, adik saya, suaminya, anaknya. Terus kita bikin foto keluarga lagi komplit, nanti aku kasih aja biar bisa keluar keluar di sini, ya kan? Heeh. Iya, dan abis itu, abis graduation ya kita hangout gitu, ada waktu-waktu kita hangout. Yah, Dan bisa jalan bareng, bisa berdampingan bareng bisa gitu ya? dong, bisalah, bisa. Gitu, malah malah anak saya sama Yosi, Ruben,
itu sangat dekat dengan papanya Raina, manggilnya juga Daddy sama, gitu. Dan dia bisa spend time sama Billy walaupun nggak ada Rainanya. Iya, karena sama-sama suka main basket, apa, dan sama Billy juga udah dianggap anak ya, jadi ya itu sih. Nah, kan kalau kayak gitu perlu apa dong, bahasanya apa, perlu dewasa ya satu sama lain ya, perlu ya udahlah sama-sama dewasa, nggak ada ego pengen harusnya gini, harusnya gitu, gitu. Kalau sampai, gambaran yang diperoleh nih, eee, enak gitu kedengarannya dari ceritanya Mbak Aprila. Tetap ada boundaries nggak sih, Mbak? Ada dong boundaries, misalnya Boundaries artinya, kalau kita ngomongin oke, jalan-jalan bareng-bareng oke gitu ya, tapi misalkan dari sisinya Mbak Aprila dan keluarga, kita, jalan-jalan tuh, ketemunya nanti biasanya nih ya kalau traveling bareng itu kan ketemunya pas makan aja, atau oh hotelnya nggak bareng gitu, misalkan ya, saya oh, saya nggak tahu ya kalau yang kalau hal-hal aku mah seperti itu. kalau aku yang nyaman aja, yang nyaman buat orang lain aja. Misalnya iya ya, misalnya misalnya Billy nggak nyaman kalau sama Kak Gaby, untuk satu hotel sama kita, ya nggak masalah. Ya yang bikin nyaman aja, dibawa namanya juga liburan, jangan dibikin stres, entar nggak liburan dong. Yang nyaman aja, kalau nggak bisa ketemu juga nggak apa-apa, atau cuman bisa ketemunya cuman makan, ya apa yang membuat nyaman aja. Tapi itu mungkin that's that's my rule of thumb untuk kalau saya jalan sama siapapun ya, misalnya sama Kak Marji nih, let's say, atau cewek-cewek nih, kita pergi nih girls trip, yang nyaman aja, nggak usah terlalu dipaksa. Kalau memang yang nggak mau ikut, ya nggak harus ikut, kan banyak yang Oke, kayak iya, mengharuskan, iya, iya, "Nggak bisa dong, kita kan harus ini, jadi lo nggak bisa di hotel, lo harus rame." Kalau saya tuh bukan iya, tipe orang gitu. oke. Kalau Mhm. kalau girls trip, berbeda ya, artinya kita emang teman-temenan gitu, Iya iya kita udah iya. tahu, Heeh heeh. itinerary-nya Iya udah iya iya. kita bikin sedemikian rupa. Iya. But when it comes to, beberapa yang udah saya jalanin bersama ya, waktu sama keluarga besar gitu katakan ya, Mbak Aprila, oke, kita sekian hari ya, nanti itinerary-nya, eee, jalan ke sini, habis itu pulang makan di sini gitu Mhm ya. mhm mhm. Tapi, kan ada yang oke, dari sini karena ada keluarga dari sana juga, kita ada batasan nih gitu. Hal-hal yang seperti itu apakah Nggak jadi masalah. oke, Kan mutual respect, menghargai satu sama lain kan, gitu. Yang bikin ribet tuh kalau tidak menghargai satu sama lain, terus malah diomongin. Aku suka bingung kalau kayak gitu, Kak. Kenapa sih harus diomongin, kenapa sih kayak gini, kenapa harus jadi masalah? Misalnya, ya kan orang gayanya beda-beda ya, karena gini atau misalnya kayak kekuatan jalannya beda-beda. Kita masih banyak energi nih, masih bisa loncat-loncat dari tempat wisata satu ke wisata lain. Tapi ada yang mungkin baru berapa jam energinya udah langsung turun, pengennya bobo aja di kamar. iya, Ya udah biarin aja. Paling kalau misalnya gini, "Tapi pengen foto keluarga bareng bersama nih," gitu. mhm, Ya janjian, ada dibikin waktunya ya, kesepakatan, ada ada di waktunya. itinerary gitu ya. Iya, yang ini untuk foto bersama ya, diharapkan semua hadir. Jadi you can prepare yourself mentally dong untuk hari itu di mana kita semua harus ada di situ, gitu. Iya, tapi kalau setiap saat harus foto bersama, atuh saya juga punya ada kuotanya untuk foto bersama. Mbak Aprila, eee, tapi kan kalau senyaman itu, se-easy going itu gitu, mungkin nggak sih Mbak pada saat orang cross the boundaries and then we feel like uncomfortable gitu. Just Justru kita artinya bisa kayak, eee eee, banyak orang when it comes to, keluarga dari seberang ya, kita memasang boundaries supaya kita bisa dengan boundaries itu kita bisa respect each other. boleh kalau memang itu caranya. Kan I don't like to micromanage orang, jadi kayak, ya sure if that's how you do it, nggak apa-apa, menurut aku Ya, ya. Ya kalau ya. memang again semuanya dibicarakan aja kalau aku sih, gitu. Ada hal-hal misalnya, "Oh aku nggak ikut ya," itu kan tak menauin diri, karena kalau aku ikut, aku pasti nggak seru nih, yang ada aku ngebebanin dia, mending aku nggak Ya, ya, ikut, ya. gitu. Tapi kan nggak harus semua orang tahu masalah aku. Ya udah aku di kamar aja dulu, di rumah aja dulu, atau di hotel aja dulu, gitu. Demi kebaikan semua kan, gitu. Tapi kan nggak pakai marah-marah.
Dan nggak bikin suasana jadi ruin gitu ya, Iya nggak bikin iya suasana jadi nggak enak iya gitu ya, iya Mbak? iya iya, gitu sih kalau aku. Oke oke. Iya. Mbak Prila, kita udah ngomongin keluarga gitu ya, kita udah ngomongin, kesepakatan-kesepakatan yang berjalan mengalir begitu saja gitu kan ya, dari, sisinya Mbak Aprila, dari sisi keluarga gitu Mhm. ya. Terus, kalau ngelihat tadi komunitas juga sepertinya kalau misalnya ada friksi, ada hal-hal yang, nggak nyaman gitu ya di sisinya Mbak Aprila, oke gitu ya. Biasanya itu lebih banyak di komunikasi apalagi kalau di WA biasanya. Kalau friksi, ketidaknyamanan itu jatuhnya kebanyakan di komunikasi, Oke biasanya. oke. Apa Mbak Salah ngomong contohnya? misalnya Apa Mbak atau contohnya? salah ngomong atau Hmm. misalnya salah penggunaan kata atau pemikiran dia sama saya beda gitu. Ini, in konteks yang si co-parenting-nya itu ya, Mbak, ya artinya? Mhm mhm. Antara Mbak Aprila dengan, papanya Raina atau Iya dengan pihak keluarga gitu iya ya? iya Oke. iya. Mungkin, ada hal-hal yang mungkin, buat dia nggak nyaman, buat saya nyaman nih, santai-santai aja. Terus mungkin saya mikir, "Kenapa sih gitu aja dibikin masalah?" Bisa tuh, Iya ya kan? iya. Tapi, always gitu ya, kita kan nggak sempurna, always kita obrolin. Mungkin saya take time dulu, mungkin saya sebel ya sama Billy. Saya diemin dulu aja dia, diemin dulu, sampai nggak sebel dulu, baru saya bilang, "Eh, tahu nggak sih yang kemarin itu sebenarnya saya sebel." Itu kan DNA kita ya, diemin Iya, aja dulu gitu ya? heeh. Iya maksudnya, ya nggak usah dibahas dulu lah gitu, nanti dulu deh daripada mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan, gitu. Karena aku lebih menangin Dan itu valid ya, Mbak? Artinya itu valid, artinya untuk take the time, heal dulu, ya kan nggak serumah juga kan sekarang let the ya, time ini dulu gitu ya? tanpa harus aku nunjukin aku kesel ya. Aku kan kesel sendirian. Ya aku nggak bete-betein dia, enggak. Cuma nanti kalau aku udah ready untuk ngomongin, terus aku bilang sih sama dia, "Eh, tau nggak sih yang kemarin itu aku sebenarnya sebel banget loh sama kamu." Oh wow, I said that. oke. Iya, and then dia bilang, "Yang mana?" Both of you Iya. both of you Wah, dia sih ngomong, enggak, dia mungkin nggak pernah sebel sama aku. Dia lebih dewasa enggak, dia. tapi artinya gini, Mbak Aprila ngomong, "Aku sebenarnya yang waktu kemarin aku kecewa loh," gitu. Iya, "Kamu, it happened. ngeresponin aku kayak begini." Betul, iya. Itu Mbak Aprila omongin? Iya, saya bilang, Oh wow, iya. oke. Berdua? Karena saya nggak mau punya pikiran jelek itu, asumsi jelek itu. Oke. So, I wanna know kenapa dia memutuskan untuk membuat seperti itu. So, Iya. I wanna know the thought behind that decision. Supaya saya bisa justify in my head, supaya saya tidak menghakimi dia. Tapi itu perlu waktu supaya saya ngomongnya bisa manis dan tenang gitu. Jadi saya diam dulu, Oke. internalize aja dulu. Waktu udah diomongin gitu ya, Mbak, ya, dari Mhm, sini mhm. kalau kita ngomonginnya untuk kepentingan Raina balik-balik ya, eee, itu tuh ada kesepakatan baru atau ada, "Oh oke deh, berarti next time, saya jangan treat kamu seperti ini ya," atau, "Next time jangan bikin keputusan seperti ini ya." I guess bukan kesepakatan baru, tapi ada pengertian baru mengenai orang yang kita ajak bicara, dalam hal ini mungkin papanya Raina. Oke. Karena kan kita manusia itu selalu berubah, dinamik. Namanya manusia hidup. Ya ya Dengan berjalannya waktu, dengan informasi ya. baru, dengan keadaan baru, kita bisa berubah loh. Mungkin core karakternya sama, tapi cara kita menghadapi setiap situasi itu beda-beda. Nah, jadi saya mungkin mempunyai pengertian baru mengenai dia. Oh, oke, sekarang, Billy tuh seperti ini, sikapnya dalam hal ini. Oke, saya coba menghargai itu. Walaupun saya mungkin nggak setuju, sebaliknya pun sama. Mungkin ada hal-hal yang Billy nggak setuju sama saya, cuman dia coba menghargai itu dari saya. Iya kan saling menghargai tadi? Ya Iya. ya. Kan dalam kasih itu ada saling menghargai. Nah, karena kita saling mengasihi, walaupun it's hard untuk kita nggak setuju mungkin, ya udah kita menghargai aja keputusan orang tersebut, nggak apa-apa. Saya gitu, Oke at oke. least saya masih belajar untuk mencoba Ya, supaya seperti itu. sangat Belum sempurna, jangan bilang aku nggak ada, ini masih belajar juga. oke Sangat-sangat masih belajar. oke. Mbak Aprila, kalau boleh nih ya sekarang kita ke Rainanya sendiri gitu ya. Iya, Along the perjalanan ini sampai dengan saat ini ya, mhm, eee, she grows well puji Tuhan ya. ya, she grows well. Mhm. Pernah nggak Mbak, dari angle seorang ibu melihat bahwa
ada kekecewaan, ada em, ketidakpuasan dari sisi Ke Raina aku. gitu ya, ke both Mbak Aprila dan papanya gitu, em, along the journey Mbak gitu. Sering dong. Sering dong. Namanya kan sering karena kan kita juga manusia apa ya, as much as kita berusaha untuk menjadi bijak untuk anak-anak kita, pasti kita bikin kesalahan banyak. Sampai sekarang masih. Sampai segede gini masih, sampai minggu lalu, bulan lalu masih. Kalau in term of the separation itself and it Itu udah impact enggak. to her Oh, gitu. udah enggak. Kalau the Oke. separation itself enggak. Ya. Tapi mungkin dari kaminya aja ya orang ibu ke anak, Oh, kalau itu bapak ke kan anak. emang Iya, along itu seumur kita berjalan iya bersama ya iya. pasti itu Tapi ada. kalau untuk Tapi impact kalau itu udah enggak. kalau katakanlah dalam seluruh perjalanan yang selama ini sudah dijalankan bersama gitu ya, Mhm. bahwa dari sisinya Mbak Aprila, Mbak pernah bisa melihat atau menangkap atau dapat sinyal gitu ya, oh Raina lagi kayak kan ada tuh yang kayak Mbak bilang tadi, fase-fase gitu ya, Iya katakanlah fase waktu dia SD gitu ya. iya. Ada periode di mana dia, egois, maunya dia sendiri atau misalnya dia bisa jadikan backfired kondisi co-parenting itu. Kenapa aku musti harus kayak begini? Kenapa, papa dan mama harus begini gitu? Enggak sih. Cuman karena dari kecil itu udah dipupuk bahwa you know, yes kita minta maaf, kitanya pisah, tapi kita ada di sini buat kamu. Jadi dia enggak. Iya, dan karena, Yosi dan Gaby juga play a big part dalam kehidupannya dia. Sangat sayang sama dia gitu. Jadi dia nggak merasa bahwa itu ibu tiri atau bapak tiri gitu, enggak. Ya dia panggil Gaby ya mami Gaby, ke Yosi ya ayah Yosi gitu. Jadi bener-bener dan dia bangga kalau dia pada saat, memperkenalkan keluarganya, dia udah punya bahasanya sendiri tuh, bagaimana dia memperkenalkan keluarga kita. Dia Men bilangnya beautiful mess katanya. identify the member of the family gitu ya? Ya dia mendeskripsikan kita, menggambarkan kami semua sebagai dia bilang dalam bahasanya dia, "It's a beautiful mess." Iya. We're like a family of a beautiful mess gitu. Dan dia embrace itu gitu. Ya udah memang keadaan kita gini mau dirubah juga udah nggak bisa kan. Ya so, iya. Wow. Lalu Mbak, after journey ini berjalan ya, Heeh. after 24 hours dan ke depannya, dijalankan bersama gitu 24 ya, tahun 24 maksudnya? tahun, Oh iya ya. 24 tahun enggak dong berarti, 20 co-parenting-nya tahunnya. sendiri 20 tahun onward gitu. Boleh nggak sih Mbak ada 2 3 poin lesson learn dari, apa yang sudah Mbak Aprila pernah jalankan bersama gitu ya? Mhm. Termasuk, kalau dilihat kan yang, yang cukup menjadi privilege di, keluarganya Mbak Aprila adalah, support system yang, sebegitu suportifnya kalau Mhm saya boleh mhm memakai, istilah itu gitu mhm ya, sangat suportif gitu ya, terus, bisa bekerja sama, terus entah formulanya apa tapi, kedewasaan dari masing-masing individu itu, terlihat gitu ya, sehingga ini semua bisa berjalan. Walaupun, itu tadi ya, pasti ada ketidaksempurnaan, mhm pasti ada konflik mhm gitu ya, tapi bisa jalan mhm bareng. Kalau yang namanya tanpa co-parenting, keluarga utuh aja kadang banyak putus di tengah-tengah, mhm banyak keluarga yang akhirnya, eee, keluarga A dan keluarga B harus, terpisah karena konflik keluarga mungkin mhm atau ada ketidaksepakatan, ada bitterness gitu ya. mhm Eee, Sejauh ini, semua berjalan dengan, baik, mhm. Raina grows well gitu. Apa Mbak Aprila yang bisa di-share? Apa sih tools-nya?
apa sih, eee, resep yang secara praktis itu bisa, teman-teman kita, eee, jalanin gitu, dalam keseharian mereka menjalankan si co-parenting ini ya? Ini karena nanyanya ke saya, jadi jawabannya sesuai dengan apa yang aku belajar ya. Yang Mbak Aprila Ya, aku bukan alami? seorang psikolog, aku tidak sekolah psikologi, nggak sekolah psikologi anak, atau tidak sekolah psikologi relationship. Ini Ya. yang berdasarkan karena ditanyanya ke saya. Heeh, jadi kalau nomor satu buat saya ikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi itu nomor satu buat saya. Jadi kalau ditanya ini setiap orang nanya ini sama saya tuh nggak punya jawaban lain, Kak, beneran. Ini kalau ditanya bisnis, Heeh, ditanya ya. keluarga, ya, dari sisi finance, relationship, sama self awareness di 3 pilar ini, pasti kalau ditanya, "Pril," gitu, atau kalau mungkin yang anak-anak yang di bawah aku gitu, "Kak, apa sih resepnya?" Gitu. Karena again dan saya harus disclaimer, saya bilang, "Ini nanyanya ke saya ya," saya bilang. Kalau ke saya, satu ikut sertaan Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam semua aspek hidup kita, Mbak April, nomor satu. mengikut sertakan Tuhan gitu ya. Mhm, Kan mengikut sertakan Tuhan tuh kalau kita by words seperti ini abstrak, Mbak, betul. ya. Itu boleh ditransformasi menjadi tindakannya apa sih, Mbak Iya, mengikut Aprila? sertakan gitu ya. Ya, Iya. Jadi kalau saya satu, ya kalau saya banyak berdoa, saya baca firman, saya mengenali firman Tuhan, membaca banyak kebenaran yang dari firman Tuhan. Karena sangat berbeda dengan kebenaran yang berkeliaran di luar, gitu. Yang sounds sounds right, sounds good, belum tentu itu sebuah kebenaran, gitu. Jadi standar kebenarannya saya beresin dulu nih buat saya, yang saya terapkan di diri saya. Dan, mengucap syukurnya itu juga adalah standar kebenaran yang diterapkan di papanya Raina, di istrinya beliau juga, dan di Yosi. Jadi kami sekeluarga mempunyai standar itu gitu. Dari firman Tuhan, kami mempunyai hubungan dengan Tuhan ya tentunya dengan berdoa, dengan membaca firman Dia. Jadi itu penting sih. Sehingga itu yang membuat banyak keputusan-keputusan kami, bukan banyak ya, semua sih keputusan kami itu berdasarkan itu. Karena kalau berdasarkan maunya Aprila, nggak begini pasti, karena egonya yang keluar, gitu. Tapi Tuhan mengajarkannya untuk kita mengasihi, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, Tuhan mengajarkan kita untuk mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Jadi itu yang kami aplikasikan. Jadi makanya makanya bisa, hanya beserta dengan Tuhanlah, dimampukan oleh Tuhanlah kami bisa, karena kalau sebagai manusia kami lemah, gitu. Jadi, mmm, dan karena kami merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, mmm, kami melakukannya bukan karena kami ngejar kebaikan, tapi karena kami sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga this is what we do, untuk menunjukkan bahwa kami mengucap syukur. Jadi kalau memangnya bisa nggak marah? Bisa dong. Misalnya aku kesel sama Billy, Billy kesel sama aku gitu ya. Pernah nggak terjadi? Ya pernah gitu. Cuman, eee, menyelesaikannya cepat, satu, dan kedua kami memutuskan untuk melakukan bukan kehendak kami, mengedepankan ego masing-masing, tapi apa yang firman Tuhan katakan, yaitu apa dong? Tuhan bilangnya apa? Mengampuni, ya ampuni. Ampuninya nggak pakai kondisi, karena Tuhan mengampuni kita juga nggak berkondisi. Kita diampuni gitu. Tapi jadi kami belajar untuk bisa mengampuni tanpa kondisi, tanpa embel-embel, ya udah mengampuni aja. Tapi entar besok kejadian lagi, ya udah ampuni lagi. Kan nggak bisa langsung berubah. Orang tuh kan nggak bisa langsung berubah, itu satu. Dan kedua, kita nggak mau menuntut orang untuk berubah. Ya udah tadi kan yang bilang, nggak usah menuntut orang berubah, ya udah kita berubah dulu aja. Dia nggak mau ngampunin, ya nggak apa-apa, kita dulu aja yang ngampunin. Gitu. boleh capek nggak, Mbak? Boleh, Boleh lelah nggak boleh, gitu? boleh. Makanya harus nempel terus sama sumbernya.
kayak telepon, kalau dipakai terus kan habis baterainya. Makanya harus dicolokin kan sama baterainya lagi, diisi lagi. Itu sama kayak WiFi, nggak akan jalan internetnya kalau kita nggak nempel sama sumber WiFi-nya, mati pasti. Gitu, makanya kita harus nempel terus, itu. Jadi kalau ditanya, itu yang memampukan, bukan karena Aprilanya pinter atau Billy-nya pinter atau Yosi-nya hebat atau Gaby-nya, enggak, karena ya kami mengandalkan kekuatan Tuhan sih, gitu. Nggak bisa soalnya kalau manusia sendiri membuat keputusan-keputusan itu. Wajar nggak kalau cuma manusia aja membuat keputusan based on keinginan kita sebagai seorang Aprila atau seorang Marji, wajar banget. Gitu, tapi yang akhirnya membawa semuanya baik adalah kami mengerti ternyata Tuhan mengajarkan suatu hal, wisdom, hikmat yang bukan hikmatnya kita sebagai manusia. Dan setelah kami lakukan, dan Kak Marji sudah melihat hasilnya, buahnya tadi. Terlihat dari anak kami, Raina, Ruben, Keiten, anaknya Billy dan, Gaby bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, despite the circumstances. Ya itu semua karena pekerjaan Tuhan, karena kami kenapa bilangnya itu pekerjaannya Tuhan, ya karena kami melakukannya based dari apa yang Tuhan ajarkan ke kami. Tetap mengampuni, tetap mengasihi, saling mengerti, selfless ya, orang lain lebih penting daripada kebutuhan kita gitu. Itu tadi. Terakhir, Mbak Aprila. Itu baru satu kan ya? Udah 2 tadi. Tadi Udah 2. satu nempel sama Tuhan ya kan? Oke, Heeh. Apa lagi ya? Tipsnya ya? Oh, yang kedua, komunikasi. Komunikasi. Penting. Komunikasi. Berkomunikasilah, jangan berasumsi, jangan kebanyakan asumsi. Komunikasi harus intens nggak sih, Mbak? Kalau diperlukan Kalau why not? kalau intens kan tapi kan Entar cemburuan gitu sebelah maksudnya sana kayak sininya. gitu ya. Ada dari sini, ada dari sana, kita juga harus respect sama keluarga yang di sana Iya gitu. iya iya. Tapi memang manusia itu kan nyebelin ya. Emang enak kita tinggal di pulau sendirian, nggak usah dealing sama manusia ya. Bener nggak sih? Benar, Ya nggak sih? benar Ya, banget, ya kan Kak Marji juga in management udah lama banget, manage orang emang gampang. The hardest part, Ya the kan? hardest It part. is, isn't it? Ya, Gitu. Tapi IT ada ya, AI ada, iya iya. gampang banget Iya loh, iya ya iya kan? iya. Kita Tapi kan bisa kerja sendiri, true leadership comes in how well Ya, you manage people, no? ya, Ya kan? ya. Ya itulah. Ya memang berkomunikasi itu penting. Kak Marji pasti tahu lah. Makanya ada briefing kalau di kantor. Halnya yang sama diulang Ya, lagi, ya ya, sama lah. Relationship juga ya. gitu. Makanya kadang kita tuh suka nggak fair loh. Di kantor kita bisa bilang, iya briefing diulang-ulang. Tapi begitu sama pasangan, kan udah dikasih tahu. Iya, heeh. Kenapa sih harus diomongin lagi? Why? Kasih tahu aja lagi. Iya dong, maksud saya kan di kantor juga kita ya, "Oh tapi kan dia bukan bawahan," misalnya, atau, "Tapi kan harusnya dia lebih mengerti dong, udah sama saya puluhan tahun," misalnya gitu. Ya Next time kita harus ngebahas itu ya. Dunia kerja nih sama Mbak Aprila, karena udah mateng, malang melintang di dunia kerja nih harus kita bahas aduh, Mbak Aprila next ya time ya. ampun, ini kita berdua terus aja kita ngobrol gimana podcast-nya nggak sih? Ya gitulah komunikasi sama itu. Kalau Berarti cuma harus 2 ya. berarti, menaruh Tuhan No, nomor dalam 1 itu, semua aspek, nomor 1, nomor 1. kedua komunikasi. Ya kalau sama co-parenting ini ya. Sama Ya, in dalam regards of co-parenting ini ya. in konteks Iya, co-parenting ini. ya. Mbak Aprila, yang terakhir, kalau kita tahu saat ini, banyak banget, yang menjadikan family trauma itu trademark ya, Trademark. trademark. Jadi family trauma itu, eee, ibaratnya adalah kalau orang tua sudah, berpisah gitu ya, eee, efeknya anak itu punya kecenderungan, punya potensi untuk, melakukan atau lebih mudah gitu ya, eee, berada atau mengambil kesimpulan, mengambil keputusan maaf ya, mengambil keputusan yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah dilakukan oleh, eee, kedua orang tuanya. Betul. Nah Mbak,
kita kan pengennya generasi ke depan ini ya, pada saat kita memberikan, tongkat estafet ke mereka gitu, that we do believe apa yang sudah menjadi, pilar tadi Mbak bilang, membangun pilar ya, membangun pilar itu kan pakai value value value, Mhm, di-invest mhm, bertahun-tahun mhm, gitu ya, mhm, itu kan pengennya dibawa mhm, oleh si anak-anak ini. mhm, Nanti anak-anak ini bawa lagi ke anak-anak mhm, mereka gitu ya mhm. Mbak. Apa Mbak yang boleh di-share ke teman-teman, di awareness podcast, how how do we, deliver the tongkat estafet ke teman-teman yang pada saat ini sedang menjalankan atau sudah menjalankan co-parenting ya, supaya yang udah terjadi sama kita ini, mmm, nggak turun lagi gitu. Nggak turun lagi ke anak Ke anak maksudnya? iya maksudnya. Oh, kalau saya sama anak-anak kita banyak ngobrol. Saya sama Raina sama Ruben we talk a lot. Kita berdiskusi banyak, especially mengenai ini ya gitu. Iya. Jadi kita sering ambil waktu. Saya sama Ruben ada waktunya di mana saya suka dating berdua dia. Apalagi anak makin remaja, Iya saya harus menghargai waktunya dia, jadi saya janjian sama iya. dia, "Dek makan." Nah pada saat kita makan bareng 2 jam itu kita ngobrol. Jadi banyak banyak membahas gitu atau saya from time to time saya suka gangguin dia ke kamarnya dia, kita ngobrol. Sama Raina juga sama. Waktu itu makanya saya spend time sama dia sendiri, saya nengokin dia ke Amerika, itu kita banyak ngobrol. Nah pas ngobrol nih di-deliver tuh ya Mbak ya, Semua nilai. yang poin-poin itu bahwa, I did this in my past that I do expect ini tidak terulang Oh lagi ke dia depannya. tahu banget, itu nggak akan dan dia nggak mau mengulang itu gitu, dia mengerti. Makanya, eee, itu selalu jadi point of learning, ada apapun jadi value sih. Sebenarnya, mmm, apa yang dari dalam kita itu kayak Kak Marji tahu minyak zaitun ya? Buah zaitun itu kan keluar minyaknya pada saat diteken ya diteken, dipres. Jeruk juga sama, keluar air jeruk kalau saat dipres ya. Nah, tapi kan apa yang dipres itu tergantung apa yang di dalam ya, yang keluar itu tergantung apa yang di dalam ya, diisinya apa, yang keluar. Kalau keluarnya orange juice seger ya artinya buahnya bagus gitu. Kalau keluarnya olive oil, minyak zaitun seger ya berarti dalamnya bagus gitu. Kalau nggak ada minyaknya, something gitu, ya. Jadi memang itu sesuatu nilai yang menjadi bagian dari kita bukan hanya khusus hanya untuk perceraian itu sendiri, tapi membangun nilai-nilai sama anak itu dari segi dia membangun relationship dari mulai pertemanan, di setiap musim hidupnya dia. Dari dia berteman, mungkin nanti dia pacaran, dari dengan coworker-nya dia. Setiap itu tuh jadi point of learning dan human human needs itu basic-nya sama semua. Emotional needs-nya setiap orang. Apakah itu dalam segi relationship sama suami atau istri atau sama teman kerja, itu semua sebenarnya nilainya mirip-mirip sih gitu. It's the same foundation. Jadi kalau anak kita sudah memiliki nilai-nilai yang baik gitu, mmm pada saat nanti, satu saat dia akan kena situasi di mana dia perlu dipres, dia akan stressful situation where she's hard pressed. Seperti kayak lagi bunyi zaitun lagi diperes atau jeruk lagi diperes, kita lihat yang keluarnya apa. Nah, pada saat anak kami menunjukkan kan sering tuh kejadian dalam setiap musimnya ada momen-momen di mana dia stressed, being stressed dan kita lihat yang keluarnya apa. The moment yang keluarnya mungkin tidak sebaik yang kita inginkan, banyakan orang tua marah. Kalau kami, we're actually grateful itu terjadi. Jadi kita bisa lihat, oh yang keluar ini. Oke, ini harus dibenerin artinya. Ah, Ya, itu tadi berarti ya? iya. Jadi ini harus, oh that's good, good problem nih. Kelihatan nih keluar, Dijadikan learning point dong learning point. artinya, Mbak Kak, Aprila, iya heeh, heeh. Kak, Dek, misalnya Kak ini, oh kamu gini, tapi yang keluarnya ini. Kenapa ya kira-kira bisa kayak Iya, gini? Jadi kita obrolin tuh. itu dikomunikasikan Iya ya, iya Mbak, ya? iya, bukannya dimarahin. Dikomunikasikan bersama juga dong, Iya artinya dengan papanya Raina iya. juga hal ini dikomunikasikan? Iya, bukannya dimarahin terus malah dikritik anaknya, atau dijatuhin perasaannya. Tapi justru kita nanya, "Ini kenapa ya yang keluar ini, Kak? Kenapa jusnya nggak seger?" Gitu misalnya, keluarnya. "Iya karena aku ngerasa oh oke. Aku pengen cari tahu tuh di balik pikirannya dia kenapa dia sampai bisa pikiran kayak gitu ya."
dan kita ke akar. Nah mungkin ya, kalau saya diperlengkapi bisa seperti ini ke anak karena mungkin saya diperlengkapi, sama tools. Saya kan di gereja melayani juga ya. Sebelum kita melayani kita suka diperlengkapi dengan tools-tools ini, pengetahuan-pengetahuan ini. So mungkin I'm quite blessed untuk bisa itu dan saya berpikir kalau saya udah ngelayanin banyak orang masa anak sendiri saya Iya. nggak saya Iya. layani gitu. Jadi mungkin saya ada advantage di situ gitu. Tapi misalnya buat teman-teman yang tidak ada di situ nggak apa-apa, it's okay. Kita semua sama-sama belajar. Cuman jangan keburu menghakimi anaknya. Iya, jadi Itu, iya benar-benar pelajaran buat bersama ya, artinya iya ya buat kita semua. iya dan menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua karena anak itu gimana yang didik. Kadang kan kita suka ngehakimi anaknya langsung nih, "Oh emang si A aja bandel," atau misalnya, "Oh emang si A aja nyebelin," gitu. Enggak, karena anak tuh kita yang didik. Jadi kalau dia sampai misalnya keluarnya nyebelin nih, bisa jadi dia salah tangkep pengajaran kita, bisa jadi kita salah ngajarin dia gitu. Jadi kita harus refleksi balik ke kita udah ngajarin apa ya, kok bisa Itu juga penting seperti ya, itu. Mbak Iya Aprila. iya, Artinya kita juga admit bahwa ada part, betul. yang kita keliru, ada Oh part yang iya harus kita perbaiki iya, gitu dan ya. jangan sungkan minta maaf sama anak. Kalau kita udah Jangan sungkan salah minta maaf sama iya, anak. selalu minta maaf. Saya selalu kalau saya salah, "Sorry ya Kak, I'm not being such a good mom today. I really apologize. Sorry kalau aku ngomongnya tadi kayak gitu, salah." Sering nggak ya? Sering lah, salah ngomong, pasti. Namanya manusia, masih manusia, gitu. Itu banyak banget yang dapatnya dari Mbak Aprila Masa sih? sekarang, Oh ya? tapi udah habis waktunya. Oh gitu ya? Ya, so sad. Iya. Eee, Tadi kalau saya boleh, ngerekap sedikit aja ya, artinya, apa yang bisa kita share lewat, berbagi ceritanya kita sore ini, dengan teman-teman di, Awareness Podcast, menyertakan, Tuhan, menyertakan Pencipta kita dalam setiap aspek, setiap langkah, keputusan-keputusan juga ya, Mbak. Keputusan iya, berdoa dulu, ada Nggak kesepakatan. sempet doa tuh, Mbak, emosi gitu. Nggak Nunggu emosinya apa-apa selesai ya? nggak apa-apa kan belajar, sekarang udah tahu. Oh, oke. Ya nanti besok ulang lagi, iya it's okay. Menyertakan Tuhan, ngobrol ngobrol ngobrol. Yes, Komunikasi komunikasi komunikasi, yes, diomongin. diomongin ya. Jangan punya prasangka, jangan, punya asumsi, kata Mbak Aprila. Nyamain Iya persepsi dong berarti iya artinya. iya. Kalau persepsinya nggak sama, disamain. Dan jangan berharap orang berpikir kayak kita berpikir. It's okay kok berbeda Itu juga. sedikit, nggak apa-apa kan beda-beda orang. Ya ya, dan mau menerima perbedaan ya, Mbak, artinya. Iya, ini aku juga masih belajar ini, heeh. Iya iya, aku juga bicara ke diri sendiri kok ini. Kadang Terus tuh kita tuh lebih senang orang mikirnya sama kayak kita, iya, itu paling enak. berharap Iya, seperti itu ya, ya. makanya kita seneng kan, "Oh kita sama ya, kita Ya, sama tuh kita seneng, sefrekuensi ya gitu. sefrekuensi, satu vibe." Tapi that's okay loh orang punya pemikiran yang beda dari kita, I'm Betul also learning, aku juga lagi belajar, betul it's okay. betul Cara mikirnya beda nggak apa-apa, yang penting kan betul. tujuannya bareng sama. Mbak Aprila, terus yang terakhir dari Mbak Aprila adalah biasakan berkomunikasi dengan anak, Iya intens, iya, ngobrol. ngobrolin topik apa aja ya, Iya supaya itu, akan menjadi, eee, benih-benih yang kita taburkan kepada anak pada saat, benih ini buahnya mau diambil, terus diperas isinya, iya dia nggak akan, berbeda dengan apa yang sudah diupayakan. Jadi artinya udah dikasih benih, dikasih pupuk, iya disiramin, iya hasilnya nggak akan berbohong biasanya gitu ya, iya Mbak iya Aprila katanya. iya iya. Sekian teman-teman, Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran. Terima kasih. Makasih.